Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fuad? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kebetulan kita akan melaksanakan proses coaching bersama coachingnya siapa Pak? Mohon maaf. Coachingnya ada Pak Nuril, Pak. Pak Nuril. Iya, Pak Nuril. Jadi hari ini Pak Fuad, saya akan mencoba menempatkan diri saya sebagai pengamat dalam praktek coaching, ya. Tapi sebelumnya saya ada yang mau saya tanyakan. Bagaimana tentang rubrik penilaian pada praktik coaching hari ini, Pak Fuad? Rubrik yang saya gunakan sebenarnya sesuai dengan apa yang saya pelajari di guru penggerak, yaitu alurnya Tirta. Jadi saya akan menggunakan alur-alur Tirta seperti tujuan tujuan permasalahan yang ada, terus identifikasi permasalahan dari seorang coach, rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti untuk sekarang udah siap nih ya untuk melaksanakan praktik coaching ya, Pak? Insya Allah siap. Pak Nuri juga ada di ruang sebelah, Pak. Kira-kira nih Pak Fuad, indikator coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Fuad? Indikator mungkin lebih ke arah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Tapi saya mungkin lebih ke arah mendengarkan aktif karena kebetulan sempat disinggung sama coach saya itu Pak Nuril tentang permasalahan beliau. Jadi saya kisi-kisinya sudah mendengar, tapi nanti kita akan melakukan proses lewat rekaman nanti. Baik. Kalau bagian kompetensi yang spesifik yang mana nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Fuad nih? Oke, mungkin spesifiknya ya pemecahan masalah yang digali oleh coach itu sendiri. Jadi kemungkinan besar coachnya ya, saya sebagai coach itu menggali apa potensi yang ada pada coach saya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi lewat mendengarkan aktif saya bisa menggali informasi pemecahan masalah tentang coach. Jadi dia bisa menggali sendiri di situ. Baik, berarti kita udah siap nih ya. Coachnya tadi Bapak Nuril. Iya, Bapak Nuril. Baik, berarti kita akan mulai aja ya Pak Fuad ya. Oke, kita mulai saja. Ya, mari silakan Pak Fuad. Oke, siap. Baik Pak Fuad, tadi saya sudah mengobservasi bagaimana praktik coaching yang Bapak sudah laksanakan kepada coach yaitu Bapak Nuril. Nah, dalam kegiatan pasca observasi ini saya ingin menanyakan kembali kira-kira dalam kegiatan praktik coaching tadi ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan dalam kegiatan pasca observasi ini terkait dengan kegiatan coaching tadi ya. Kira-kira selama praktik coaching apa yang sudah dilakukan untuk memenuhi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak sudah sampaikan pada kegiatan pra observasi? Oke, saya sudah melaksanakan prinsip coaching ya. Yang pertama saya menjalin kemitraan, jadi tidak ada yang menggurui, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Saya juga memaksimalkan potensi yang dimiliki sama Pak Nuril selaku coach saya. Pada saat itu Pak Nuril mengeluarkan semua hal yang kiranya bisa menjadi titik terang dari permasalahan yang dialami, seperti itu. Kemudian saya juga menjalankan kompetensi inti dari coaching tersebut. Saya menghadirkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif apa sih permasalahan yang sebetulnya dialami oleh coach yaitu Pak Nuril. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sebagai pertanyaan pemantik agar segala permasalahan yang beliau tuangkan, yang beliau ceritakan kepada saya mendapatkan sebuah ilham atau sebuah jawaban dari ceritanya dia sendiri. Jadi menggali apa yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh orang coach itu sendiri. Baik, ini saya ingin menyampaikan hasil observasi nih Pak Fuad terkait kegiatan coaching yang tadi sudah Bapak lakukan ke Pak Nuril ya.
Jadi berdasarkan catatan saya, alhamdulillah ini ternyata alur tirtanya terlihat dengan jelas ya, dimana di awal Bapak menanyakan tujuan apa yang akan dicapai dari kegiatan coaching ini, yaitu tentang kesulitan menyampaikan materi karena didatangkan murid yang sulit khususnya untuk pelajaran matematika. Lalu di sini juga Bapak melaksanakan kegiatan identifikasi masalah yang cukup mendalam ya, dimana ada beberapa hal yang menjadikan konten itu menjadi penting karena di kelas 5 atau di kelas utama matematika menjadi materi esensi ya, materi esensi. Lalu hal tersebut juga ditambah dengan background keluarga. Selain itu, anak yang suka main HP atau mabar juga menjadi permasalahan dalam masalah yang dihadapi Pak Nuril. Kemudian di sini ada melaksanakan selain dari masalah tentang rencana tindak lanjut ya, rencana aksi yang akan dilakukan Pak Nuril. Tadi saya mencatat ada beberapa, yaitu cukup bagus ya, pertanyaan tematiknya akhirnya memunculkan ide-ide seperti penambahan materi, tutor sebaya, home visit ya, lalu meminta masukan orang tua, memperkuat karakter dan bahasa, komunikasi dengan orang tua, dan pada akhirnya Bapak menanyakan upaya tindak lanjut. Sedangkan yang terakhir tadi ya, secara tanggung jawab Pak Nuril akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan bantuan yang lain. Catatan lain Pak, alhamdulillah nih saya menemukan bahwa Bapak juga melakukan percakapan secara rasa, di mana Bapak walaupun mungkin tadi terlihat tidak memperhatikan wajah Pak Nuril, tapi dari mimik wajah saya sangat tahu Bapak itu sedang mencerna apa itu omongannya Pak Nuril. Karena terbukti ya, penerimaan Bapak ya, riset Bapak itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan summary yang Bapak lakukan dengan mengulang pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh Pak Nuril. Dan kemudian yang terakhir Bapak akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing ide-ide dari penyelesaian masalah yang dihadapi Pak Nuril tanpa Pak Fuad sendiri mau intervensi jawabannya seperti itu. Jadi alhamdulillah nih Pak Fuad, kegiatan praktek coachingnya berlangsung dengan baik. Terima untuk kasih. pertanyaan terakhir nih Pak Fuad sebelum saya tutup ya. Kira-kira untuk selanjutnya, kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari Pak Nuril dari kegiatan coaching tersebut? Kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan dari Pak Nuril? Dari Pak Nuril ya, seorang coachingnya ya. Kalau saya sih lebih ke arah tujuan yang hendak dicapai oleh seorang coach itu sendiri. Jadi penyelesaian masalahnya, saya ingin menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh coach. Jadi bagaimana seorang coach itu bisa dengan cermat, dengan pilihan-pilihan yang tepat, sehingga mudah dilaksanakan oleh dirinya, mudah dilakukan oleh yang bersangkutan, dan bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk membantu tujuan tersebut bisa tercapai. Baik. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau untuk diri Pak Fuad sendiri sebagai coach, apalagi kompetensi yang ini dikembangkan? Mungkin saya akan lebih menimbulkan rasa metode rasa yang tadi riset ya, saya lebih memperhatikan. Yang kedua apresiatif, saya memberikan perhatian yang lebih dengan cara mendengarkan dengan seksama, kemudian summaris dengan rangkum apa yang menjadi topik pembahasan yang disampaikan oleh coach, dan terakhir ya bertanya yang perihal yang berbobot, bagaimana pertanyaan itu bisa menjadi pemantik bagi coach sehingga timbul perasaan nyaman tanpa ada intimidasi, tanpa ada judging, sehingga percakapan lebih cair dan bisa menimbulkan hal-hal yang mencapai tujuan dari permasalahan tadi. Seperti itu. Baik Pak Fuad, mungkin itu saja kegiatan pasca observasi ini. Saya ucapkan selamat karena sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan cukup bagus ya, dan bisa membuat coach terbantu. Terima kasih sukses Pak. untuk kedepannya Pak Fuad. Terima kasih Pak Alam atas observasinya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.